warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tira Zirvi dengan NIM 2505 1204 303 dari kelas TIH Prodi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan peran saya dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak yang berjudul Sistem Penjadwalan dan Rotasi Petugas Keamanan Perumahan Berbasis Ketersediaan Fairness. Nah, saya sebagai sistem analis. Nah, dalam proyek ini tim kami dibagi menjadi beberapa role atau 5 role, yaitu yang pertama ada PM atau Project Manager, terus ada sistem analis, ada programmer, ada UI UX dan quality assurance. Nah, di mana saya adalah sistem analis. Nah, sebenarnya peran saya sebagai sistem analis buat apa sih? Nah, saya berperan sebagai sistem analis yang bertanggung jawab dalam menganalisis kebutuhan sistem serta merancang aturan-aturan yang akan menjadi dasar dari pengembangan proyek ini. Nah, sebagai sistem analis, sebenarnya tugas utama saya adalah menjadi penghubung antara kebutuhan pengguna dengan implementasi teknis oleh tim developer. Nah, artinya saya harus memahami bagaimana sistem seharusnya berjalan. Terus yang kedua adalah menentukan aturan dan logika dari sistem tersebut. Terus yang ketiga adalah menyusun spesifikasi yang sangat jelas agar nantinya tidak terjadi kesalahan saat development. Nah, dalam proyek ini fokus tugas saya tuh ada pada 2 hal utama, yakni mendefinisikan scheduling rules. Terus yang kedua adalah mendefinisikan fairness distribution rules. Nah, sebenarnya scheduling rules itu apa sih? Nah, scheduling rules adalah aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana suatu proses atau aktivitas dijadwalkan dalam satu sistem. Contohnya, bagaimana sistem itu menentukan urutan proses, siapa yang diprioritaskan terlebih dahulu, terus bagaimana sistem itu menangani konflik jadwal. Nah, dalam konteks proyek kami, scheduling rules ini penting untuk memastikan bahwasanya sistem itu berjalan secara teratur, terus tidak terjadi bentrok proses. Terus yang ketiga adalah semua pengguna mendapatkan layanan secara optimal. Nah, sebagai sistem analis, saya nantinya adalah menganalisis kebutuhan scheduling dari satu sistem, menentukan logika penjadwalan yang paling efisien, terus mendokumentasikan aturan tersebut agar bisa diimplementasikan oleh programmernya. Terus yang kedua adalah fairness distribution rules. Sebenarnya fairness distribution rules itu apa sih? Terus contohnya apa? Fairness distribution rules adalah aturan untuk memastikan bahwasanya pembagian research atau layanan dalam sistem dilakukan secara adil dan merata. Misalnya nih, tidak ada pengguna yang mendapatkan perlakuan lebih diutamakan tanpa alasan. Nah, semua pengguna itu mendapatkan kesempatan yang sama rata. Jadi tidak ada yang dibedakan, adil dan sama rata. Yang ketiga adalah sistem tidak bias terhadap kondisi tertentu. Nah, itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dalam sistem itu melibatkan banyak sekali user ya. Nantinya pasti ada user kan. Paling usernya tuh nggak cuma 1, 2 atau bahkan 1, bisa jadi 1000, ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu. Nah, kenapa ini bisa dikatakan sangat penting? Karena ini bisa mendapatkan kepuasan pengguna. Terus bisa menghindari ketimpangan. Jadi nanti pasti biasanya ada ketimpangan dalam satu sistem. Nah, terus bisa membuat sistem ini lebih transparan dan lebih terpercaya. Nah, sebagai sistem analis, saya tuh akan menentukan kriteria keadilan dalam sistem. Terus mendesain aturan distribusi yang nantinya seimbang. Terus juga menyesuaikan dengan kebutuhan tujuan aplikasi. Nah, untuk saat ini progres pengerjaan saya masih dalam tahap persiapan. Kenapa? Karena sprint project kami baru akan dimulai pada tanggal 9 April mendatang, yang dimana pada tanggal 9 April tersebut adalah jatah atau waktu saya mengerjakan tugas saya tersebut. Nah, namun ada
ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Contohnya, memahami kebutuhan sistem secara umum, mempelajari konsep scheduling dan fairness dalam sistem, terus berkoordinasi dengan tim terkait kebutuhan yang akan dianalisis, dan merealisasikan beberapa sprint lainnya. Jadi meskipun implementasinya belum dimulai, saya sudah mempersiapkan dasar analisis agar saat sprint dimulai, pekerjaan bisa langsung berjalan dengan efektif. Nah, dalam proyek ini, tools yang saya gunakan adalah ini. Kita menggunakan Jira sebagai tools utama manajemen proyek. Nah, di Jira kami tuh membuat task sesuai role. Ini contohnya seperti ini. Ini aku sebagai sistem analis, jadi tugasku ini mendefinisikan ini, terus ini untuk programmernya, dia bikin ini. Terus ada beberapa yang udah kita kerjakan. Ini ada yang in review, ada juga yang udah seperti ini. Gitu. Jadi di Jira ini kita tuh membuat task sesuai role masing-masing. Jadi kita bisa mengatur sprint atau planning. Terus yang penting adalah bisa melacak progres pekerjaan dan berkolaborasi dengan tim. Nah, di sini kita ada berkolaborasi dengan ini, ada saya sendiri, terus ada beberapa rekan saya yang dia role-nya sebagai PM, terus programmer dan lain sebagainya. Nah, sebagai sistem analis, saya nantinya juga akan membuat task terkait analisis sistem, terus menuliskan requirement dan rules di dalam tiketnya. Terus saya juga akan berkoordinasi dengan programmer dan QA melalui Jira. Nah, untuk rencana kedepannya apa? Jadi untuk rencana kedepannya, untuk sprint yang akan datang, di jadwal saya dan di tasnya itu, saya akan berencana untuk menyusun secara detail schedule rules sesuai kebutuhan sistem, terus mendesain fairness distribution rules yang optimal, terus mendokumentasikan seluruh hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami oleh tim. Nah, tujuan utamanya adalah agar proses development bisa berjalan lebih terarah dan minim dari kesalahan. Nah, mungkin di sini saya akan tunjukkan beberapa ya. Nah, ini tuh yang bisa akses, ini programmernya ya. Nah, ini di sini ada beberapa overview-nya, dan yang udah berhasil kita kerjain adalah 3. Terus ini in review-nya tuh ada 9, yang lagi berjalan itu ada 3. Nah, ini tadi ini programmernya, dia udah masukin. Terus di sini kebetulan di Jira ini, menurut kami, kenapa kami pakai Jira, karena dia bisa manage project kami itu dengan baik. Karena aplikasi sebelumnya itu membutuhkan ini ya, tidak gratis ya. Jadi kita berpikir kan pakai Jira aja deh yang kayaknya lebih bagus, dan ternyata di Jira ini gratis gitu. Jadi bisa kita gunakan dalam waktu kapanpun dan di mana saja. Nah, ini seperti ini. Untuk tim propernya ini ada ini. Untuk backgroundnya seperti tadi yang sudah aku tunjukkan tadi. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran saya sebagai sistem analis dalam proyek ini. Nah, semoga penjelasan ini tuh dapat memberikan gambaran tentang pentingnya peran sistem analis dalam pengembangan perangkat lunak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. I just had to let you know you're